dan pengangguran 3,7%. Nah, inilah yang harus kita menjadi PR juga, walaupun jumlahnya 3.495 orang. Ini kondisi sarana prasarana fasilitas sekolah. Next. Nah, ini kondisi sekolah yang belum memiliki listrik, khusus untuk tingkat SMA. Ada beberapa sekolah. Next. Ini sekolah yang memiliki akses internet. Next. Nah, sarana prasarana. Jadi kalau untuk di wilayah Kabupaten Asahan itu masuk wilayah 5 Pak. Jadi ada kerusakan di ruang kelas berat berjumlah 16, terus sedang jumlah 17, lab biologi 2, lab fisika 1, lab komputer rusak sedang 1, ruang perpustakaan rusak 3. Next. Selanjutnya kebutuhan ruang kelas lab dan portal baru untuk wilayah 5 itu ada 6 ruang kelas baru. Next. Ini jumlah kerusakan. Next. Data kecamatan yang belum memiliki SMA Kabupaten Asahan itu ada 8 yang belum memiliki SMA atau SMK negeri. Itu di Kecamatan Silau, Teluk Dalam, Sedadap, Rahuni, Ledong, Laut Tador, 50 pesisir dan tanah datar. Tidak? Tidak. Ini berarti dimasuk kena 1 cabis Pak, cabis ya, Laut Tador ya. Next. Yaudah, kita masuk ke program prioritas yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ini acara Bapak Presiden. Lanjut. Inilah misi-misi berupa kolaborasi sumber berkah menuju Sumatera Utara yang makmur, maju dan berkelanjutan. Di misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Next. Program gubernur. Jadi program prioritas gubernur yang pertama adalah pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan bukti dan potensi wilayah di tingkat lokal. Program PIKMIN-nya adalah penyediaan SDM unggul yang siap bekerja. Ini alurnya Pak. Jadi ada program prioritas peningkatan angka partisipasi murid dan wajib belajar 19 tahun, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, penataan kedisiplinan pendidikan dan tenaga pendidikan, satuan pendidikan, tenaga dan pendidikan khusus, peningkatan dan pemerataan pendidikan berkualitas. Next. Ada beberapa titik yang pertama kita hujan cukup tinggi. Kemudian dari Sungai Asahan ini ada yang itu lebih kurang hampir 150 meter, 150 meter sehingga masuklah wilayah Kecamatan Sumberempat Mandiri, Bandar Jaksa, Bandar Daud, kemudian Bandar Jepang. Ini satu. Kemudian yang kedua, dengan curah hujan tinggi itu mungkin dia berada di dalam tempat itu meningkat otomatis. Apakah nanti kita cari informasi yang pasti, apakah juga termasuk dari segera-gera membuka pintu air ya supaya jangan terjadi hal tidak diinginkan terhadap pintu itu, sehingga debit air cukup tinggi, cukup besar di wilayah kita. Kemudian juga di samping itu memang ketiga, Sungai Asahan itu sudah cukup dangkal, sudah dangkal. Kita sudah juga bagaimana kebijakan pemerintah pusat itu supaya ada pengembangan Sungai Asahan. Karena dengan dangkal Sungai Asahan, debit air yang tinggi, akhirnya dia mengembangnya ke kanan kiri, masuk ke wilayah pertanian dan pemukiman masyarakat. Jadi kita sudah usulkan juga ke balai wilayah sungai untuk segera menutup tanggul tersebut dan bisa menindaklanjuti pemasangan benteng Sungai Asahan itu sampai dengan ke wilayah Kecamatan Teluk Dalam, sehingga ke depan itu tidak terjadi banjir. Nah, dampaknya juga kita kasihan juga dengan wilayah di Kota Tanjung
Karena apa? Dengan debit air masuk dari Sungai Asahan, tiba-tiba terjadi pasang, terjadi banjir apa namanya? Banjir itu masuk dari atas, masuk dari bawah, tergenang di wilayah tertentu kembali. Jadi kita bagaimana berusaha untuk mitigasi terhadap bencana banjir. Kalau sejauh ini sampai mana upaya dari Pemkab Asahan sendiri Pak? Untuk banjir yang di sejauh itu kan kewenangannya kan dari BWS Provinsi. Iya, kita sudah usulkan kepada BSS dan juga nanti kita akan susul kembali supaya ini bisa dipercepat, ya. Karena itu merupakan kewenangan kita, tidak bisa juga mengalokasikan anggaran itu bukan kewenangan kita. Tetapi kita berupaya sebagai pemerintah kepada masyarakat bagaimana untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama nanti kita akan memberikan bantuan sembako, ya. Kemudian bagaimana untuk mengatasi mitigasi bencana ini. Apa yang bisa kita berbuat sesuai kewenangan kita akan laksanakan itu semua. Sudah ada tindakan dari BWS? Sampai dengan saat ini BWS itu kemarin sudah disampaikan, mereka itu baru melihat kondisi tanggul yang jebol, itu belum ada tindakan. Tahun yang lalu pernah kita juga dengan kepala desa C20 itu sudah coba untuk membantu dengan dana swadaya. Saya juga turun di situ berpartisipasi secara pribadi untuk menutup itu. Tiba-tiba memang debit air cukup tinggi gitu, dan terjadi terus-menerus selama 6 bulan. Itu dampaknya sehingga akhirnya benteng itu jebol. Tapi seperti kita ketahui Pak bahwa BWS ini kan dari dulu Pak sampai sekarang belum ada realisasinya. Dan untuk jangka pendeknya Pak, supaya tidak mempengaruhi perekonomian masyarakat, apa yang dilakukan oleh Pemkab Asahan? Jadi saya nanti hari ini akan melaksanakan survei melalui Kualitas PO, ya, dari hasil survei itu kita akan melihat apa yang bisa kita buat. Karena jangan nanti kita ibaratkan kita buat program itu tetap kita sesuai dengan kondisi di lapangan. Kita lihat dulu kondisi lapangan. Ya. Terima kasih.